Assalamualaikum, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini, saya ingin berbagi kisah tentang seorang pria bernama Bayu, yang mampu mengubah nasibnya setelah mengamalkan 3 kalimat ijazah dari Habib Umar bin Hafiz. Dari hidup yang penuh perjuangan dan keterbatasan, ia berhasil bertransformasi menjadi sosok yang kaya raya, dengan rumah mewah, mobil, dan segala bentuk keberlimpahan yang tak terduga. Namun, di balik semua itu, ia menemukan sebuah rahasia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, saya ingin mengajak kalian untuk bersama-sama menuliskan syalawat Nabi Muhammad. Semoga syalawat ini menjadi saksi bagi kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Bagi sahabat-sahabat yang sudah menyukai dan mengikuti channel ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dilunaskan hutangnya. Amin. Pada malam itu, hujan mengguyur deras di sebuah rumah kontrakan sempit di Surabaya. Atap seng yang sudah rapuh tak mampu menahan derasnya air, sehingga bocor di beberapa titik. Suara air menetes menambah kesan kesepian yang begitu mendalam di ruang depan yang sempit. Seorang pria parubaya, Pak Bayu, duduk dengan tubuh membungkuk, memeluk lututnya yang terlipat. Tak ada suara lain di rumah itu selain tangisan anak bungsunya yang kelaparan. Di atas meja, hanya ada sebungkus mie instan yang tersisa. Tampak seperti satu-satunya makanan yang mereka miliki untuk malam ini. Pernahkah kalian merasa seolah pintu langit tertutup? Tak peduli seberapa keras kalian berdoa, hidup tetap menampar tanpa ampun. Kegelapan malam semakin menambah rasa putus asa yang melanda. Pak Bayu merasakan kekosongan di hatinya, seolah seluruh harapannya telah sirna di tengah situasi yang semakin sulit. Di tengah keputusasaannya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan itu datang dari istrinya yang telah lama pergi meninggalkannya bersama anak sulung mereka. Isinya membuat darah Pak Bayu seakan membeku. "Bayu, kamu tidak usah mencari kami lagi, aku sudah menikah." Pesan tersebut mengunci perasaannya dalam kesunyian yang mencekam. Wajahnya pucat, tangan gemetar memegang ponsel. Ia menghela napas panjang, menunduk, dan seolah waktu berhenti. Di luar, hujan semakin deras. Namun di dalam rumah, rasa sepi yang menyelimuti terasa lebih pekat dan menekan, membuat segalanya terasa tak berarti. Hanya ada kekosongan yang membebani pikirannya. Pak Bayu tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kadang, hidup memang terasa sangat gelap saat harapan yang diidamkan tak kunjung datang. Namun dalam kegelapan itu, seringkali kita lupa bahwa masih ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Dengan wajah lelah, Pak Bayu memutuskan untuk berbaring di atas tikar lusuh yang telah lama terhampar di ruang tamu sempit itu. Malam berlalu dan tangisan anaknya yang kelaparan masih terdengar dalam keheningan. Dulu, Pak Bayu adalah seorang pria yang penuh harapan. Ia bekerja sebagai pegawai kontrak di Pelabuhan Surabaya, hidup dengan sederhana, cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun segalanya berubah ketika perusahaan tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan. Ia kehilangan pekerjaan, dan hari-harinya kini dihabiskan dengan melamar pekerjaan ke sana kemari tanpa pernah dipanggil. Setiap kali ada peluang, harapan Pak Bayu semakin memudar. Tiba-tiba, keuangan mereka terkuras habis, dan dalam sekejap, segala sesuatu yang pernah mereka banggakan mulai runtuh. Istrinya, yang merasa semakin tertekan dengan kesulitan hidup, akhirnya memilih untuk pergi bersama anak sulung mereka. Merasa seolah dunia hanya memihak pada kesulitan, Pak Bayu menemukan dirinya terjebak dalam kehampaan yang dalam. Terkadang, kita mungkin berpikir bahwa dunia begitu kejam, padahal bisa jadi kita sedang dipanggil untuk kembali menemukan jalan. Kini, Pak Bayu hanya mampu menatap kosong keluar jendela rumah kontrakannya yang semakin rundown. Hujan deras di luar tak mampu menghapus rasa kosong yang menggerogoti hatinya, seolah semua harapannya untuk masa depan telah sirna. Malam itu, ia duduk sendirian di sudut ruang tamu, memandangi anak bungsunya yang tertidur dengan wajah pucat akibat lapar. Dalam hati, ia berjanji untuk berusaha mencari jalan keluar. Namun, jalan seperti apa yang bisa membawanya keluar dari kegelapan ini? Ia tidak tahu. Di tengah kepasrahannya, suatu hari saat berjalan sendirian di trotoar Surabaya, matanya tertuju pada seorang lelaki tua yang menjual buku bekas. Lelaki itu tampak bersih dan teduh, berbeda dari kebanyakan orang yang biasa ditemui di jalanan. Dengan rasa ingin tahu, Pak Bayu mendekat dan tertarik pada sebuah buku kecil yang dijualnya. Lelaki tua itu tersenyum sambil menawarkan buku tersebut, berkata, "Jika Anda merasa buntu, bacalah ini. Tapi jangan hanya dibaca, amalkan." Tanpa banyak bertanya, Pak Bayu membeli buku itu. Di halaman depan, tertulis dengan indah,
rezeki datang dari arah yang tak disangka-sangka. Di dalamnya terdapat 3 kalimat zikir yang dipercaya bisa mengubah nasib seseorang jika diamalkan dengan keyakinan penuh. Walaupun sedikit terkejut, Pak Bayu merasa tidak ada salahnya mencoba, meskipun harapannya hampir pudar. Terkadang, jalan keluar mungkin datang dari tempat yang kita tidak duga, seperti air yang mengalir melalui celah terkecil. Dengan rasa penasaran, Pak Bayu memutuskan untuk mengamalkan 3 kalimat tersebut, meski hatinya masih ragu. Jika ini bisa membantu, aku akan mencobanya, ucapnya dalam hati. Di malam itu, penuh harapan, Pak Bayu memulai zikir pertamanya. Setelah menunaikan salat Isya, ia duduk di sudut ruang tamu, memegang buku kecil di tangan kirinya, sambil memegang secangkir teh manis yang kini mulai dingin dengan tangan kanannya. Ia membaca kalimat-kalimat zikir yang tertulis di halaman pertama buku kecil itu. Meskipun tampak sederhana, Pak Bayu merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Ia mulai mengucapkan kalimat pertama dengan pelan, Ya Mukni, Ya Kafi, Ya Rozak, Ya Fatah. Diulangnya berulang kali, harapannya mulai tumbuh kembali. Ia tidak sepenuhnya tahu apa yang harus diharapkan, namun merasakan suatu keanehan, sebuah perasaan hangat dan menenangkan yang mengalir dari dalam dirinya. Sejak saat itu, ia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang sangat ia percayai. Setelah membaca kalimat pertama, ketenangan mulai mengisi hatinya. Ia melanjutkan ke kalimat kedua, Lailaulikul Mubin, yang dibacanya dengan penuh keyakinan meskipun ada keraguan yang masih mengendap dalam dirinya. Namun, setiap kali ia melafalkan kalimat itu, dunia di sekitarnya terasa lebih jelas, meski situasi tetap sama. Kemudian, ia membaca kalimat ketiga, Robis Rohli Sodri Wayasirli Amri. Perlahan, tubuhnya terasa lebih ringan, dan sebuah perasaan kedamaian mulai menyelusup ke dalam dirinya, seakan mengalir dalam darahnya. Ia mulai merasakan bahwa hidup ini belum sepenuhnya berakhir. Harapan kecil mulai tumbuh di hatinya. Namun, setelah menyelesaikan zikirnya, tidak ada perubahan mencolok yang terjadi. Hanya kesunyian dan suasana malam yang semakin larut. Anak bungsunya masih terlelap tidur di bawah selimut tipis. Sementara itu, Pak Bayu merasa tubuhnya yang lelah mulai lebih nyaman. Di dalam hatinya, perasaan tak terlukiskan mulai tumbuh. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Pagi itu, Pak Bayu bangun lebih awal dari biasanya, merasakan energi baru yang mengalir dalam dirinya, meskipun fisiknya masih merasakan kelelahan. Ia merasa lebih segar dan bersemangat. Tanpa berpikir panjang, ia segera keluar untuk mencari pekerjaan, berharap ada sedikit keberuntungan yang menunggu. Ia tidak tahu mengapa, namun ada keyakinan baru dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia melangkah keluar rumah dengan semangat dan berjalan menuju jalan utama, tempat di mana biasanya ia melamar pekerjaan. Pagi itu, keadaan berbeda. Ada pengumuman di sebuah toko besar di pinggir jalan yang menyatakan bahwa mereka membutuhkan pekerja serabutan dan mengundang para pelamar untuk wawancara. Dengan berdebar-debar, setiap langkah Pak Bayu terasa berbeda. Ia merasa yakin bahwa ini adalah kesempatan yang telah lama ditunggu. Setibanya di dalam toko, ia bertemu dengan pemilik toko, seorang pria parubaya dengan wajah ramah. Setelah berbincang sejenak, pemilik toko tersebut langsung menawarkan pekerjaan. Mulai besok, kamu bisa mulai bekerja di sini, ucapnya sambil tersenyum. Pak Bayu hampir tidak percaya. Ia mengucapkan terima kasih dan keluar dari toko dengan perasaan campur aduk, bukan hanya karena akhirnya mendapatkan pekerjaan, tetapi juga karena ada perasaan aneh di dalam dirinya yang membuatnya percaya bahwa ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sejak saat itu, Pak Bayu menjalani kehidupan baru yang lebih penuh harapan. Ia bekerja keras di toko tersebut dan berusaha untuk selalu menjaga sikap positif, meski kehidupan tetap sulit. Ada berkah yang terasa dalam setiap langkahnya. Gaji yang ia terima cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk membelikan makanan yang lebih baik bagi anak bungsunya. Dalam waktu tidak lama. Singkatnya, ia mulai merasakan ketenangan setiap kali mengamalkan zikir yang diajarkan oleh lelaki tua itu. Sebuah kedamaian menyelimuti hatinya, membuatnya merasa lebih percaya diri dan yakin bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Pak Bayu menyadari bahwa meskipun ia harus terus berusaha, ada hal-hal dalam hidup yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Sehat, ada sesuatu yang lebih besar daripada segala usaha dan kerja keras yang telah dilakukan. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu meluangkan waktu untuk mengamalkan 3 kalimat zikir. Meskipun hidup tidak selalu mudah, ia yakin bahwa dengan keyakinan dan usaha,
segalanya mungkin. Namun, perubahan terbesar dalam hidup Pak Bayu tidak hanya datang dari pekerjaan yang ia peroleh. Suatu sore, saat pulang dari tempat kerja, ia melihat seorang ibu tua yang tanpa kesulitan membawa barang belanjaan yang berat. Tanpa berpikir panjang, Pak Bayu menghampiri ibu itu dan menawarkan bantuannya untuk mengantar belanjaannya hingga ke rumah. Ibu tua itu mengucapkan terima kasih dengan tulus, dan matanya yang berbinar seolah memberi Pak Bayu semangat lebih. Saat itu, Pak Bayu menyadari bahwa hidup ini lebih dari sekadar mencari nafkah. Ada sesuatu yang lebih penting, yaitu saling membantu dan berbagi kebaikan. Ia mulai menyadari bahwa hidup yang penuh berkah adalah hidup yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Di pagi hari, langit Surabaya terlihat pucat. Awan menggumpal seolah menahan cahaya matahari untuk menyinari kota. Namun di dalam hati Bayu, semburat harapan mulai tumbuh. Sudah 3 hari ia melazimkan amalan zikir tersebut, mulai dari pagi hingga malam. Sejak selesai salat subuh, zikir itu tak pernah lepas dari lisannya. Setiap selesai salat zuhur dan isya, Bayu duduk lama di sajadah, mengucapkan dengan penuh harap dan keyakinan, Ya Mugni, Ya Kafi, Ya Rozak, Ya Fatah, La ilaha hulikul hakul mubin, Rbisroh liasirli amri. Meskipun sederhana, pengulangan kalimat itu menumbuhkan sesuatu di dalam dirinya. Rasa ikhlas, rasa pasrah, namun juga keyakinan yang perlahan mengalahkan putus asa. Awalnya, tidak ada yang berubah. Pagi-pagi tetap sepi. Dagangan yang ditawarkan di grup WhatsApp tak digubris, dan keluarganya masih sarapan dengan lauk tempe yang diiris tipis dan digoreng dengan minyak sisa. Namun, pagi itu berbeda. Setelah selesai membaca kalimat amalan, wajah Bayu menjadi tenang meskipun perutnya belum terisi. Saat hendak melipat sajadah, tiba-tiba ponselnya berdering. Ia melihat nomor tidak dikenal. Assalamualaikum. Maaf, ini benar Pak Bayu yang jual alat-alat elektronik? Suara pria parubaya itu terdengar di seberang. Iya, betul Pak. Jawab Bayu agak bingung. Saya dapat nomor Bapak dari Pak Ustaz Rofi. Saya butuh membeli beberapa laptop bekas untuk yayasan kami, tapi harus banyak. Bisa bantu? Jantung Bayu berdegup lebih cepat, dan ia menelan ludah. Alhamdulillah, bisa, Pak. Berapa unit yang dibutuhkan? Tanyanya penuh harap. Minimal, kalau bisa hari ini kami transfer uang mukanya dulu. Bayu berdiri, kakinya sedikit gemetar. Di luar, azan duha berkumandang. Matanya berair, bukan karena takut, tetapi karena tak percaya dan haru. Rezeki itu datang dari arah yang tak pernah ia duga. Sore itu, setelah semua komunikasi selesai dan DP ditransfer ke rekeningnya, Bayu duduk di teras rumah kontrakannya yang sempit. Ia menatap langit dengan penuh rasa syukur. Uang di rekeningnya sudah cukup untuk menutup tunggakan listrik dan air, bahkan cukup untuk belanja stok laptop dari rekannya di Jakarta. Astagfirullah, ya Allah, ini beneran terjadi, bisiknya. Ia pun langsung mencium tangan istrinya, yang menatapnya heran. Kamu kenapa, Mas? Tanya istrinya. Bayu tersenyum. Allah jawab doa-doa kita, Ning. Alhamdulillah, hari-hari berikutnya pun berubah drastis. Orderan semakin banyak, dan reputasinya mulai dikenal melalui rekomendasi dari mulut ke mulut. Bayu pun memutuskan untuk lebih serius dalam membangun usahanya secara online. Ia meminjam sedikit dana dari temannya yang pernah ia bantu dan menggunakan uang itu untuk membeli domain. Buatlah toko online kecil dan pasang iklan hemat di media sosial, dan rasakan dampaknya yang luar biasa. Dalam sebulan, permintaan untuk laptop bekas dan yang sudah direfurbis melonjak, bukan hanya dari Surabaya, tetapi mulai merambah ke kota-kota lain, bahkan hingga Bandung dan Papua. Bayu, yang dulunya hampir kehilangan semangat hidup, kini dapat tersenyum saat bangun pagi. Sebulan kemudian, Bayu sudah berdiri di depan rumah barunya, yang terletak di pinggiran Surabaya, di kawasan yang terus berkembang. Rumah barunya tidaklah mewah, tetapi jauh lebih baik dibandingkan rumah kontrakan yang pengap dan bocor setiap musim hujan. Ia kini memiliki sebuah mobil bekas, Avanza, yang ia beli secara tunai. Anak Bayu, yang sebelumnya terancam dikeluarkan dari sekolah karena tunggakan SPP, sekarang justru menjadi juara kelas. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa pelanggan bahkan membayar dagangannya dengan emas batangan, karena mereka punya sisa investasi yang ingin ditukarkan dengan barang. Tanpa ia sadari, emas-emas kecil itu mulai terkumpul. Istrinya sering bertanya, Mas, ini beneran dari amalan itu? Bayu pun mengangguk. Aku yakin rezeki sudah digariskan, tapi kita perlu mengetuk pintu-pintu rezeki tersebut. Ia terus berpegang pada 3 kalimat itu.
Bayu tidak pernah meninggalkan amalan-amalan tersebut, bahkan setelah meraih kesuksesan. Ia tetap membaca, Ya Mugni Ya Kafi Ya Rak Ya Fatah, setiap subuh, melafalkan, La ilaha illallah, dan Rabbis rohli sodri wa aisli amri, setelah sholat zuhur, serta berdoa setelah sholat asar dan isya. Kini, ia lebih sering menyendiri di rumah barunya, duduk di lantai kayu sambil menatap jendela. Dulu, aku hanya meminta cukup untuk makan. Hari ini, engkau memberiku lebih dari cukup. Ia menangis, bukan karena lapar, tetapi karena haru, takjub dan rasa takut jika lupa untuk bersyukur. Namun, ini baru awal dari perubahan hidup Bayu. Di balik kekayaan yang mulai ia rasakan, muncul ujian-ujian baru, iri hati dari saudara sendiri, fitnah dari orang-orang yang tak tahu perjuangannya, dan godaan dunia yang tak bisa dianggap sepele. Bayu yakin, selama ia menjaga hubungannya dengan Allah, melaksanakan amalan, dan tidak sombong, ia akan tetap dilindungi. Kalimat-kalimat yang ia ucapkan bukan hanya sebagai pembuka rezeki, tetapi juga sebagai penjaga hati. Setelah beberapa bulan, kehidupan Bayu berubah drastis. Surabaya tidak lagi terasa sempit. Ia bukan hanya seorang penjual laptop bekas yang dicemooh tetangga, tetapi telah menjadi pengusaha dengan jaringan pengiriman ke berbagai kota. Namun, seperti biasa, dengan datangnya rezeki yang melimpah, ujian pun turut hadir. Kali ini, ujian itu datang dari orang-orang terdekat di sekelilingnya. Suatu siang, setelah pulang dari toko grosir komputer di daerah Gubeng, Bayu membeli beberapa unit laptop yang dipesan pelanggan dari Malang. Di bagasi mobil Avanzanya, kardus-kardus tertata rapi, dan suasana hatinya tenang. Ia menyetel syalawat lembut dari radio mobil sambil sesekali melirik ponsel yang terus berbunyi karena notifikasi orderan. Namun, setibanya di rumah, wajahnya mendadak berubah. Di teras, berdiri dua orang laki-laki, kakak ipar dan adik kandungnya sendiri. Wajah mereka tampak tidak bersahabat. Mas Bayu, bisa ngobrol sebentar? Tanya adiknya dengan nada datar. Mereka pun duduk di ruang tamu. Tamu istri Bayu menyiapkan teh manis dan kemudian masuk ke dapur tanpa banyak bicara. Suasana di ruangan terasa hening, hingga sang kakak ipar memulai percakapan. Kamu sekarang kaya, punya mobil dan rumah baru. Tapi kami, saudaramu, ini dapat apa? Dulu, saat kamu kesulitan, kami membantu. Sekarang, kamu malah sibuk dengan diri sendiri. Bayu tertegun mendengar kata-kata itu. Hatinya terasa panas, namun ia tetap terdiam. Tahan, ya. Kalian mungkin berpikir aku tidak ingat jasa kalian. Namun, aku juga tidak bisa secara tiba-tiba memberikan uang jutaan hanya untuk membuat kalian senang. Ini adalah usaha, bukan sulap. Adiknya menatapnya dengan tajam. Kami cuma minta modal sedikit untuk buka toko kecil buat istri. Apa susahnya? Bayu menarik napas dalam-dalam. Aku akan membantu, insya Allah. Tapi bukan dengan cara dipaksa seperti ini. Rezeki itu bukan untuk dipamerkan, apalagi diobral. Ucapannya seolah menyulut api. Mereka berdiri, dan adiknya membanting gelas teh ke meja. Udah besar kepala kamu sekarang, ya? Bayu tak menjawab. Ia hanya menunduk, merasakan sesak di dadanya. Tak menyangka, orang-orang terdekat justru yang pertama kali memelintir niat baiknya menjadi fitnah. 2 hari kemudian, berita miring mulai beredar di warung dan grup WhatsApp kampung. Bayu disebut kaya karena berurusan dengan dukun. Bahkan ada yang bilang ia menang togel. Ia hanya bisa tersenyum pahit. Ia tak bisa menjelaskan semuanya satu persatu, tapi ia tahu ini adalah bagian dari ujian. Dan itu benar-benar menguji istrinya, yang paling terpukul. Mas, kamu nggak capek difitnah? Bayu hanya menatap langit-langit kamar. Malam itu, mereka tidur tanpa banyak bicara. Sebelum tidur, seperti biasa, Bayu duduk sendiri di sajadahnya. Ya Mugni, Ya Kafi, Ya Roz, Ya Fatah. La ilaha illallah, Al-Malikul Haq Al-Mubin. Rabbi srohli sadri, wa yasir li amri. Kali ini kalimat itu terasa seperti pelindung, seperti benteng yang menjaga hatinya tetap teguh. Dan benar saja, esok harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pagi-pagi, sebuah mobil Alphard hitam berhenti di depan rumah Bayu. Tetangga-tetangga mengintip dari balik gorden. Dari dalam mobil, turun seorang lelaki tua bersorban dengan wajah teduh dan senyum tenang. Assalamualaikum, ini rumah Pak Bayu. Bayu, yang baru selesai menata orderan, buru-buru keluar. Waalaikumsalam. Betul,
Pak, saya dari Jakarta. Nama saya Haji Maruf. Saya mendengar tentang usaha Bapak dari salah satu rekan yang membeli laptop di sini. Saya ingin bertemu langsung. Jika cocok, saya ingin pasok ke pondok pesantren saya di Banten. Bayu terdiam, tangannya gemetar. Di saat ia sedang difitnah dan merasa tertekan, Allah justru mengirim rezeki dari arah yang sama sekali tak disangka. Beberapa pekan kemudian, Bayu berhasil mengirim lebih dari 100 unit laptop ke pondok pesantren milik Haji Maruf. Bayaran yang ia terima bukan hanya besar, tetapi juga dibayar lunas di muka. Dengan dana tersebut, Bayu membuka gudang kecil dan mempekerjakan 2 orang tetangganya yang dulu sempat mencibir. Kini, Bayu tidak hanya menjadi pengusaha, tetapi juga mulai membuka lapangan kerja di lingkungannya. Ia mulai dihormati kembali, tetapi bukan karena kekayaannya, melainkan karena kesabarannya. Namun, ujian belum berakhir. Di balik kesuksesan ini, ada satu godaan besar yang akan datang, sesuatu yang bisa merusak semua yang telah ia bangun jika ia lengah. Godaan itu datang dari seseorang yang tak ia duga. Udara Surabaya terasa sedikit sejuk pagi itu, meskipun mentari sudah tinggi. Di halaman rumah Bayu, mobil pick-up penuh kardus laptop bersiap dikirim ke luar kota. Gudang kecil di samping rumah tampak sibuk. 2 karyawan barunya tengah menghitung unit dan mencocokkan dengan faktur pembelian. Sementara itu, Bayu duduk di meja kerja sederhana yang ia letakkan di ruang tengah, di hadapannya sebuah layar laptop. Menampilkan laporan stok dan pemasukan, ia sesekali mengecek ponselnya untuk membalas pesan dari para pembeli. Sambil menyisipkan nama-nama mereka ke dalam sistem distribusi, tiba-tiba sebuah chat masuk. Assalamualaikum, Mas Bayu. Saya Ayu. Teman lama waktu kuliah di Siesia dulu. Boleh ngobrol sebentar? Bayu mengernyitkan dahi. Ia teringat dengan jelas nama itu. Ayu, perempuan yang pernah ia kenal di masa lalu. Membuatnya jatuh hati diam-diam, tetapi tak pernah berani ia ungkapkan pada waktu itu. Ayu adalah seorang mahasiswi cerdas yang aktif di organisasi dan terkenal memiliki banyak penggemar. Setelah lulus, mereka tak pernah bertemu lagi. Dengan hati-hati, Bayu membalas pesan Wanya. Waalaikumsalam, tentu saja aku mau ngobrol. Di mana kita bisa ketemu? Tak lama kemudian, mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil di daerah Mer sore hari. Ketika Bayu tiba, ia memilih meja di pojok dekat jendela. Detik demi detik terasa lambat sampai akhirnya seorang perempuan datang dengan langkah pelan. Ayu, yang kini berusia sekitar 30 tahun, mengenakan gamis abu-abu dan jilbab biru tua. Wajahnya tetap manis meskipun terlihat lebih dewasa. Dan senyumnya masih sama seperti dulu, menenangkan sekaligus menyimpan misteri. Masya Allah, kamu sekarang sukses banget. Ya, ucap Ayu setelah mereka berbasa-basi. Bayu hanya tersenyum canggung. Alhamdulillah, maksudku ya begitulah. Semua ini juga karena izin Allah. Percakapan mereka mengalir lancar, membahas masa kuliah, pekerjaan, dan kehidupan. Hingga akhirnya, Ayu membuka isi hatinya. Ternyata, ia baru bercerai setahun lalu dan kini hidup sendirian bersama seorang anak perempuan. Ia juga sedang mencoba membangun bisnis kecil di bidang fashion. Kadang aku iri lihat orang-orang seperti kamu, Mas. Kayaknya hidup kamu lancar-lancar aja. Ujar Ayu. Bayu hanya tertawa kecil. Kamu nggak tahu, Yu. Aku baru saja diomongin tetangga dan diserang saudara sendiri. Dibilang pesugihan hingga menang togel, macam-macam. Ayu terkejut dan ikut tertawa. Serius? Ya ampun, padahal kamu tuh tipe laki-laki baik. Aku dulu sempat suka, tahu? Ucapan itu membuat jantung Bayu seakan berhenti berdetak. Ia hanya membalas dengan senyuman, tapi di dalam hati, suara masa lalu yang sempat ia kubur kembali menggema. Sepulang dari pertemuan itu, hati Bayu terasa aneh, campur aduk. Ia mulai sering chatting dengan Ayu. Awalnya hanya bertanya kabar, lalu berlanjut ke cerita-cerita pribadi. Istrinya sempat curiga, tetapi Bayu selalu berhasil mengalihkan pembicaraan. Suatu malam, saat semua orang di rumah sudah tidur, Bayu masih duduk di ruang kerjanya. Ponselnya menyala, dan ada pesan dari Ayu. Mas, aku capek banget hari ini. Bisnisku sepi. Kadang aku mikir, kalau waktu itu kita bareng, hidupku mungkin gak begini. Bayu membaca pesan itu berulang kali, lalu terdiam. Dengan tangan gemetar, ia membalas. Ayo, hidup ini bukan soal andai. Sekarang aku punya keluarga, dan kamu juga. Mari kita jalani jalan masing-masing. Ya, tapi aku doakan kamu selalu.
Beberapa menit kemudian, Ayu hanya membalas dengan emotikon titik-titik, lalu tidak ada pesan lagi. Keesokan harinya, Bayu duduk di musala kecil yang baru ia bangun di samping rumah. Ia menatap sajadah, lalu menunduk lama. Ya Mugni, ya Kafi, ya Rozak, ya Fatah. Air mata turun dari matanya. Ia bukan menangisi Ayu, tetapi hatinya yang hampir goyah, yang hampir tidak bersyukur, yang hampir mengkhianati berkah. Malam itu, ia memeluk istrinya lebih erat dari biasanya. Ia mengajak sang istri duduk di teras, menatap langit. Maaf ya, mungkin aku belum jadi suami yang sempurna. Tapi insya Allah, aku ingin terus belajar agar menjadi yang terbaik buat kamu dan anak-anak. Istrinya hanya tersenyum. Aku nggak butuh kamu sempurna. Menjadi seorang suami yang selalu takut kepada Allah sudah lebih dari cukup. Dalam hatinya, Bayu merasa sangat lega karena telah memilih jalan yang benar. Ia menyadari bahwa ujian hidup bukan hanya tentang rezeki, tetapi juga tentang bagaimana hatinya diuji ketika dunia mulai menggoda dengan kenikmatan sesaat. Namun, ia belum mengetahui bahwa ujian sesungguhnya belum berakhir, karena saat usahanya semakin meningkat. Bayu akan dihadapkan pada sebuah tawaran yang dapat mengubah seluruh arah hidupnya, atau bahkan menghancurkannya sekaligus. Beberapa bulan setelah pertemuannya dengan Ayu, usaha Bayu semakin berkembang pesat. Toko online-nya kini memiliki lebih dari 1.000 pelanggan aktif, dengan pesanan yang datang tidak hanya dari Surabaya, tetapi juga dari kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan bahkan Makassar. Gudangnya kini berukuran 2 kali lipat lebih besar, dengan tim yang terdiri dari pengemasan, keuangan, admin sosial media, serta 2 sopir pengantar barang. Pendapatan harian yang ia peroleh mencapai angka yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Hari-harinya kini dipenuhi dengan jadwal rapat, koordinasi tim, dan sesekali berbicara dalam seminar online. Namun, seperti biasa, ketika keberhasilan datang, ujian pun menyelinap tanpa suara. Suatu malam, seorang pria bernama Pak Hartono datang ke rumah Bayu. Ia adalah seorang pengusaha senior yang memiliki beberapa toko elektronik besar di Surabaya. Usianya sekitar 40-an, berkumis rapi, mengenakan jas mahal, dan datang dengan mobil mewah berplat merah. Pertemuan mereka berlangsung di ruang tamu yang disusun Bayu dengan sederhana. Di atas meja tersedia teh hangat dan kue tradisional. Setelah beberapa basa-basi, Pak Hartono langsung masuk ke inti pembicaraan. Mas Bayu, saya sudah mengamati perkembangan toko online Anda, dan saya kagum. Jarang sekali saya menemukan anak muda yang sekonsisten ini, ujar Pak Hartono. Bayu hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Saya menjalani semua ini pelan-pelan. Banyak jatuh bangun yang saya alami, jawabnya. Pak Hartono lalu mencondongkan tubuhnya dan melanjutkan. Saya ingin mengajak Anda berkolaborasi dalam skala besar. Kita bisa membuka gudang distribusi pusat di Gresik. Modal dari saya, nama dan sistem dari Anda. Kita bisa meraih keuntungan miliaran per bulan. Mata Bayu sedikit membesar. Ia tahu tawaran ini sangat serius. Modal yang ditawarkan Pak Hartono saja mampu membeli 2 rumah seperti miliknya saat ini. Namun, Bayu bukan anak kemarin sore. Ia menyadari bahwa semua tawaran pasti memiliki harga. Saat Bayu terdiam, Pak Hartono menambahkan, namun, kita perlu mengakali pajaknya sedikit agar bersih. Saya punya koneksi di dalam. Bayu terhenyak. Semua kenikmatan yang sudah ia rasakan selama ini mendadak terasa rapuh seperti kaca bening yang mulai retak. Kenangan masa-masa sulitnya kembali menghantuinya. Saat ia tak memiliki uang sepeser pun, harus tidur beralaskan koran, dan hanya makan nasi dengan garam. Ia teringat saat-saat ia menangis setiap malam, membaca amalan, La ilaha illallah, Malikul Hakul Mubin, sambil menatap langit, berharap diberi jalan. Kini, jalan itu telah dihadapkan padanya, namun diselimuti oleh kegelapan. Malam itu, Bayu tak bisa tidur. Ia duduk sendirian di musala kecilnya, membaca zikir yang sama, awasilah yang telah menyelamatkannya berkali-kali. Ya Mugni, Ya Kafi, Ya Roz, Ya Fatah, La ilaha illallah, Malikul Hakul Mubin, Rabbi Syirah li Sadri, Wa Yassir li Amri. Air matanya mengalir deras, dan istrinya datang perlahan, duduk di sebelahnya. Kenapa, Mas? Tanyanya lembut. Bayu menoleh pelan. Saya ditawari kerja sama besar, tapi ada syarat yang tidak halal. Istrinya hanya tersenyum. Mas tahu harus pilih yang mana, kan? Kita sudah sampai sejauh ini. Jujur saja, jangan rusak semuanya karena sesuatu yang Allah benci. Bayu menarik napas dalam.
Keesokan paginya, ia menemui Pak Hartono di sebuah hotel bintang 5 yang mewah. Di lobi yang dipenuhi kemewahan itu, ia menyerahkan selembar kertas. "Maaf, Pak. Saya tidak bisa melanjutkan tawaran ini. Saya takut berkahnya hilang. Saya ingin bisnis saya tetap bersih meskipun kecil," ujar Pak Hartono sambil menatap Bayu. Bayu tertawa kecil sendiri mendengar pernyataan itu. "Masih ada, ya, orang kaya kawanmu," ucapnya dengan tenang. "Tak apa, Pak. Saya tidak ingin jadi siapa-siapa, asalkan tetap bisa tidur nyenyak," imbuhnya. Pak Hartono mengangguk, menghargai keputusan Bayu, dan mereka pun berpisah dengan baik. Beberapa minggu setelahnya, bisnis Bayu sempat melambat. Banyak pesaing baru yang lebih agresif, bahkan beberapa di antara mereka menggunakan cara-cara yang tidak etis. Namun, nama Bayu tetap harum, karena setiap pelanggan tahu bahwa barang dagangannya selalu jujur, tanpa rekayasa dan penipuan. Kemudian, takdir kembali berpihak padanya. Seorang pejabat dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya membeli laptop dari tokonya. Pelayanan cepat dan sopan yang diberikan Bayu membuat sang pejabat merekomendasikan tokonya menjadi pemasok resmi ke beberapa kantor pemerintahan. Dari situ, Bayu mendapatkan kontrak besar-besaran tanpa suap atau tipuan. Semuanya murni. Kini, rumah Bayu telah berubah menjadi rumah 2 lantai dengan taman di depan dan garasi yang luas. Mobilnya juga bukan lagi Avanza bekas, melainkan sebuah Alphard baru. Istrinya membuka butik pakaian muslimah, sementara anak-anaknya bersekolah di sekolah Islam favorit. Meskipun segala pencapaian telah diraih, satu hal yang tak pernah Bayu ubah adalah musala kecil di pojok rumahnya. Setiap malam, ia duduk di sana dengan kepala tertunduk, air mata jatuh, dan zikir yang tak pernah ia tinggalkan. Bayu menyadari, kekayaan bisa hilang, tetapi keyakinan adalah harta yang abadi, dan dunia ini hanyalah sementara. Keberhasilan Bayu mulai menyebar. Ia sering diundang sebagai pembicara di seminar kewirausahaan, baik secara offline maupun online. Media lokal juga mulai menulis tentangnya dengan judul-judul seperti "Dari Pengangguran Menjadi Miliarder Berkat Zikir". Namanya bahkan sempat menjadi trending topik di media sosial setelah sebuah video testimoni pelanggan menjadi viral. Namun, dunia juga memiliki cara tersendiri untuk menguji manusia saat mereka berada di puncak. Tidak jarang, jebakan tiba-tiba muncul dari arah yang tidak terduga. Suatu siang yang terik, Bayu menerima panggilan dari seorang wanita yang mengaku sebagai jurnalis dari sebuah media nasional. Suaranya ramah dan sopan. "Mas Bayu, saya dari redaksi majalah Inspirasi. Kami tertarik untuk mewawancarai Anda untuk edisi spesial bulan depan dan ingin mengajak kerjasama dalam program sosial." Bayu menyambut tawaran itu dengan antusias. Ia tengah berpikir untuk memperluas kegiatan sosialnya, yang kini rutin menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk panti asuhan, masjid, dan program beasiswa bagi anak-anak yatim. Namun, ia merasa belum cukup. Pertemuan dijadwalkan di sebuah restoran bergaya klasik di tengah kota. Ketika tiba, Bayu sedikit terkejut karena yang hadir bukan hanya jurnalis wanita bernama Intan, tetapi juga 2 orang lain, seorang pria berkemeja mahal dan seorang perempuan muda berpenampilan mencolok. "Perkenalkan, Mas, ini Pak Doni dan Mbak Rina. Mereka dari tim kreatif dan sponsor," kata Intan sambil tersenyum manis. Pertemuan itu awalnya terasa biasa. Mereka membahas pengalaman Bayu, bagaimana titik balik hidupnya dimulai dari keputusan untuk membaca 3 kalimat pengubah nasib dan bagaimana semuanya berubah setelahnya. Namun, perlahan pembicaraan mulai bergeser. "Mas Bayu," ujar Pak Doni sambil menyeruput kopi, "kami juga ingin membantu mempromosikan usaha Anda lewat jaringan kami. Tapi kami juga butuh bantuan Mas untuk mengendorse beberapa produk rekanan kami. Mudah kok, tinggal foto bareng produk. Selalu sampaikan bahwa setelah Mas menggunakan itu, kita akan langsung mentransfer biaya kepada Bayu." Bayu menatap brosur produk yang diletakkan di meja di depannya. Dalam sekejap, wajahnya mengernyit melihat obat pelangsing instan, krim pemutih, dan jamu untuk pria yang ditawarkan. Salah satu produk bahkan belum memiliki izin edar resmi. Dia hanya terdiam sambil menatap Intan yang berkata, "Ini peluang besar, loh. Sekali posting, bisa dapat puluhan juta. Kita bisa pakai uangnya untuk membantu orang lain." Namun, tawaran itu mengingatkannya pada sebuah pisau bermata 2. Bayu sadar bahwa ini bukan hanya soal uang. Ini tentang menjaga nama baik, tanggung jawab, dan mencari keberkahan. Sejenak, ia menunduk di antara keramaian restoran. Suara hatinya bergema lebih jelas dari sebelumnya. "Maaf," ujarnya tegas.
Saya nggak bisa mempromosikan sesuatu yang tidak saya percaya atau belum saya coba. Saya tidak mau jadi bagian dari penyesatan ini. Keheningan menyelimuti suasana sejenak. Pak Doni mengangguk perlahan, sementara Intan tampak kecewa. Kalau begitu, ya sudah, ujarnya akhirnya. Kami menghargai keputusan Mas Bayu. Malam harinya, Bayu kembali duduk di musala kecil rumahnya, mengulang zikir yang selalu ia bawa sejak masa-masa kelam. La ilaul malikul mubin, bisiknya sambil menggenggam tasbih. Namun, di dalam hatinya, ia memegang sesuatu yang jauh lebih berat, kejujuran. Ia menyadari bahwa jalan menuju kesuksesan memang dipenuhi dengan godaan, dan semakin tinggi posisinya, semakin besar pula cobaan yang menghadang. Namun Bayu yakin, selama ia berpegang pada fondasi keyakinan, tidak ada angin yang dapat menggoyahkannya. Keesokan harinya, terjadi kejadian mengejutkan. Salah satu produk yang ditawarkan kemarin menjadi sorotan media karena menimbulkan efek samping yang serius. Seorang influencer yang mempromosikannya tanpa uji coba kini terjebak dalam proses hukum. Bayu bersyukur karena meskipun ia sempat tergoda, ia telah memilih jalan yang benar. Tanpa disangka, ketegasannya menarik perhatian seorang tokoh masyarakat yang terkenal dan jujur yang menghubunginya via telepon. Mas Bayu, suara dari ujung telepon terdengar hangat dan rendah. Saya kagum dengan keputusan Mas. Saya ingin mengajak Mas untuk bekerja sama dalam program pelatihan bisnis jujur bagi anak-anak muda di pesantren. Mendengar itu, mata Bayu berkaca-kaca. Masih banyak orang baik di luar sana, pikirnya kala itu. Betul, Pak, jawabnya pelan, tapi sedikit yang mau tetap baik saat sudah punya segalanya. Program pelatihan tersebut pun mulai berjalan. Kini, Bayu bukan hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai motivator dan pembimbing bagi pemuda yang ingin berbisnis dengan cara yang benar. Ia mengajarkan mereka pentingnya menjaga amanah, kejujuran, dan tidak terjebak oleh dunia yang hanya sementara. Semua itu berawal dari 3 kalimat sederhana yang terus ia pegang teguh sejak masa tersulitnya. Saat Bayu menginjakan kaki di halaman pesantren tua di daerah Kerembangan, langit Surabaya terlihat mendung. Dinding pesantren yang kusam dan atap yang bocor menjadi saksi, meski hanya ada 2 kamar kecil untuk puluhan santri. Namun, saat dirinya melangkah masuk, Bayu merasakan getaran yang tak bisa dijelaskan. Mas Bayu, ini pesantren Darul Amanah. Pimpinan kami Kiai Abdul Wahid sudah menunggu di dalam, ujar seorang pria berpeci putih dengan dialek khas Madura. Bayu mengikuti pria itu melewati lorong sempit, hingga sampai di ruangan sederhana dengan alas tikar pandan. Di dalamnya, duduk seorang lelaki tua berjenggot putih yang memancarkan wibawa sekaligus kelembutan. Assalamualaikum, sapa Kiai Abdul Wahid dengan suara tenang, bak air mengalir. Waalaikumsalam, jawab Bayu sambil mencium tangan beliau, merasakan kehangatan dan kedamaian yang menyelimuti tempat itu. Bayu menatap dalam-dalam, seolah sedang menimbang sesuatu dalam dirinya. Sudah lama saya mendengar tentangmu, Nak. Aku tahu bagaimana engkau bangkit dari keterpurukan dan bagaimana kau menjaga amal yang kau yakini. Bayu hanya bisa menunduk, merendah, namun di dalam hatinya bergetar, merasakan seolah dialah yang telah ditemukan kembali oleh arah yang selama ini dicari. Hari-hari berikutnya, Bayu mulai membagi waktu untuk mengajar para santri muda di pesantren itu. Ia memberikan pelatihan usaha kecil, mengenalkan konsep pemasaran digital, serta membimbing mereka membaca dan memahami amalan yang dulu menjadi tonggak perubahan hidupnya. Setiap pagi, para santri berkumpul di musala kecil, membaca 3 kalimat yang diajarkan oleh Bayu dengan penuh kehusyukan. Rabbis rohli sodri wa asirli amri, la ilaha illa waulohul malikul hakul mubin, hasbunallahu wakil, nimalen nasir. Suatu malam, setelah mengajar, Bayu duduk bersama Kiai Abdul Wahid di serambi masjid pesantren. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan ringan. Bayu, ujar Kiai dengan lembut, apakah kau tahu harta yang paling berharga? Bukan emas atau rumah, tetapi ketika kau mampu mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik berkat pertolonganmu. Bayu terdiam, kata-kata itu seolah merasuk hingga ke dalam sanubarinya. Saya ingin pesantren ini berkembang, Yai. Saya ingin membangun asrama yang layak, kamar mandi yang bersih, perpustakaan, dan laboratorium komputer. Apa yang harus saya lakukan jika saya mewakafkan sebagian besar harta saya ke sini? Mata Kiai Abdul Wahid memerah, namun ia hanya mengangguk sambil menggenggam tangan Bayu. Saya ridla, dan semoga Allah meridlaimu, Nak. Hari demi hari, pembangunan dimulai. Satu demi satu bangunan baru berdiri. Para tukang bekerja siang malam.
Semuanya dibiayai oleh Bayu. Ia tidak mencantumkan nama besarnya atau menempelkan wajahnya di plang peresmian. Ia hanya ingin semua itu menjadi amal jariah yang terus mengalir tanpa pamrih. Namun, ujian tak lama datang. Suatu hari, Bayu mendapat kabar bahwa salah satu cabang bisnisnya yang baru dibuka di Jakarta mengalami kebangkrutan akibat kesalahan manajemen, dan sebagian modalnya dibawa kabur oleh orang kepercayaannya sendiri. Tak tanggung-tanggung, kerugian mencapai lebih dari Rp Bayu terpukul, tetapi ia tidak panik. Malam itu, ia kembali duduk di musala, dan zikir kembali mengalir dari lisannya tanpa perlu dipaksa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'malen nasir. Keesokan harinya, sebuah keajaiban terjadi. Salah satu investor asing yang pernah ia kenal di seminar internasional tiba-tiba menghubunginya, tertarik untuk membeli sebagian saham bisnis utama Bayu dengan harga yang bahkan bisa menutupi seluruh kerugiannya kemarin. Mas Bayu, suara investor itu terdengar melalui telepon. Saya percaya dengan cara kerja Mas yang jujur dan bersih. Saya belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Air mata Bayu menetes tanpa disadarinya. Ia tahu ini bukan karena kehebatan dirinya, tetapi karena berkah dari keikhlasannya yang diam-diam terus ia jaga. Kini, Bayu telah menjadi sosok yang dihormati, bukan hanya karena kekayaannya, rumah megah, atau mobil-mobilnya yang mewah, melainkan karena keberaniannya untuk tetap berjalan di jalan yang benar meski godaan ada di kanan kiri. Ia masih tinggal di Surabaya, di rumah besar yang dulu dibangunnya bukan untuk pamer, tetapi untuk menampung keluarganya dan para tamu yang datang untuk belajar. Setiap malam, di ruang tamu rumahnya yang lapang, zikir itu masih terdengar lirih dari bibir Bayu, karena ia tahu semua ini bukan tentang pencapaian, tetapi tentang menjaga sesuatu yang tak terlihat oleh dunia. Tahun itu, Bayu baru saja kembali dari perjalanan. Ia diundang ke Turki sebagai pembicara dalam konferensi kewirausahaan Islami tingkat dunia. Di atas panggung yang megah, ia tidak hanya membagikan pengalaman tentang bisnis, tetapi juga mengisahkan tentang 3 kalimat zikir yang pernah ia amalkan. Dalam keheningan, ketika tak ada yang percaya padanya, tepuk tangan bergema di aula yang mampu menampung banyak orang. Namun, Bayu hanya tersenyum. Tak ada perasaan bangga yang berlebihan dalam benaknya. Yang ada hanyalah satu pikiran. Bagaimana agar semua ini tetap berada di jalur yang diridai Allah. Sesampainya di Indonesia, ia segera dihadapkan pada berita yang membuat dadanya sesak. Ibunya jatuh sakit pada hari hujan gerimis yang mengguyur kota Surabaya. Bayu berdiri di samping ranjang rumah sakit, menatap wajah ibunya yang pucat. Perempuan renta itu menggenggam tangannya erat-erat. Dengan suara serak, ibunya berkata, "Ibu bahagia melihatmu sekarang, tapi ibu juga merindukan masa-masamu yang dulu, saat setiap malam kau menangis di kamar, membaca zikir sembari meminta petunjuk." Bayu tertegun, mencium tangan ibunya dengan penuh haru. "Ibu, zikir itu tidak pernah saya tinggalkan, sampai hari ini." Mata sang ibu berkaca-kaca. "Teruslah begitu, nak, jangan lepas dari zikir itu. Karena dunia ini tak akan pernah cukup untuk memberikan ketenangan, tapi zikir dapat menenangkan hati dimanapun kamu berada." Sepulang dari rumah sakit, Bayu masuk ke ruang kerjanya. Ia duduk di depan meja kayu jati, menatap foto lamanya, foto ketika ia masih kurus dan berkeringat, penuh harapan di depan gerobak es cincau. Tanpa diduga, ia menerima kabar dari pihak bank bahwa salah satu proyek properti mewah miliknya di Surabaya Timur berada dalam pengawasan akibat indikasi permainan harga dan korupsi yang melibatkan rekan bisnisnya. "Mas Bayu," kata pihak bank dalam rapat terbatas, "kami tahu Anda tidak terlibat langsung, tapi karena nama Anda tertera dalam struktur komisaris, pengawasan akan tetap dijalankan. Mohon kerjasamanya." Bayu menghela napas panjang. Ini bukan kali pertama ujian datang, tetapi kali ini taruhannya bukan hanya uang, melainkan reputasi. Malam itu, ia kembali ke musala rumahnya, duduk di bawah lampu remang yang tergantung dari plafon kayu. Dengan penuh khusyuk, ia membaca doa, air mata menetes perlahan di pipinya. "Rabbis rohli sodri wa asirli amri. Laila haila waulohul malikul hakul mubin hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wanen nasir." Saat itu, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari seorang notaris yang dulunya menjadi kliennya, memberitahukan tentang dokumen penting yang bisa membersihkan namanya dari dugaan tersebut, karena notaris itu tahu semua detail keuangan proyek yang sama. Keesokan harinya, Bayu menyerahkan dokumen tersebut kepada pihak bank. Proses penyelidikan berjalan cepat, dan 2 minggu kemudian, namanya resmi dibersihkan dari semua tuduhan. Ia kembali pulang ke rumah dengan penuh rasa syukur, bukan hanya karena berhasil menyelamatkan bisnisnya,
tetapi karena ia tetap tegar dan tidak menyimpang di tengah ujian yang menggoda untuk menyerah. Di sisi lain, pesantren yang dulu ia bantu bangun kini berkembang pesat dengan jumlah santri mencapai ratusan. Banyak di antaranya berasal dari keluarga kurang mampu yang kini mendapatkan beasiswa. Bayu mengadakan program tahfiz dan pelatihan keterampilan, membangun koperasi syariah, serta membiayai pendidikan santri hingga kuliah. Salah satu santri yang ia bantu, Fauzan, berhasil menempuh pendidikan di Al-Azhar, Mesir. Ketika Fauzan kembali, tanah air kini mengambil alih posisi Bayu sebagai pembina utama di pesantren. "Bayu," kata Fauzan, "suatu hari saya akan melanjutkan apa yang Bapak tanamkan di sini. Namun, mohon agar tetap dekat dengan kami, meski hanya dari balik layar." Bayu hanya mengangguk. Matanya menerawang ke langit-langit masjid. Ia menyadari bahwa perjalanan yang harus dilalui masih panjang. Perjalanan hidup Bayu belum berakhir. Masih banyak yang harus dilaluinya dan banyak orang yang dapat ia bantu. Selama hidupnya masih ada, ia akan terus melangkah. 3 kalimat ini menjadi pemandu dalam setiap langkahnya. Seiring berjalannya waktu, Bayu telah mencapai puncak kesuksesan dalam bisnis properti dan berbagai usaha lainnya yang terus berkembang, bahkan melampaui impiannya di masa lalu. Kini, rumah mewahnya di kawasan elit Surabaya telah menjadi simbol kerja keras dan ketekunannya. Bayu telah memiliki segalanya, mobil-mobil mewah, tumpukan uang yang tak terhitung, dan emas yang memenuhi lemari berankasnya. Namun, di dalam hatinya, ia menyadari bahwa ini bukanlah akhir dari tujuan hidupnya. Ia merasa hidupnya lebih bermakna, bukan hanya karena sukses secara materi, tetapi juga karena kehadirannya yang lebih dekat dengan Allah. Keberhasilannya bukan hanya untuk kepentingan diri, tetapi juga untuk membantu orang lain. Pesantren yang ia dirikan semakin berkembang dan telah melahirkan banyak pemuda-pemudi berprestasi yang berkontribusi di berbagai bidang, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Namun, ujian terakhir datang dalam bentuk kabar tak terduga. Salah satu sahabat lamanya, yang selama ini selalu mendukung perjuangannya, terjerat masalah hukum terkait bisnis yang sama. Sahabat itu meminta bantuan Bayu untuk keluar dari kesulitan tersebut. Tanpa ragu, meskipun sahabatnya terlibat dalam masalah besar, Bayu tetap berpegang pada prinsipnya untuk tidak meninggalkan teman yang sedang terpuruk. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, ia membantu sahabatnya menyelesaikan masalah tersebut dan memulihkan kembali kepercayaan yang hilang. Pada akhirnya, masalah itu terselesaikan dengan baik, dan Bayu kembali menyadari betapa pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama serta betapa berharganya setiap amal yang dilakukan di jalan Allah. Ia sadar bahwa kesuksesan sejatinya bukan hanya tentang harta dan kedudukan, melainkan tentang bagaimana memberikan manfaat bagi orang lain. Di penghujung hidupnya, Bayu duduk di teras rumah mewahnya, mengamati matahari terbenam dengan tenang, dan mengingat perjalanan panjangnya, bagaimana ia berjuang sendirian dan memohon kepada Allah dengan penuh harapan. Semua yang ia miliki hari ini adalah berkat dari zikir yang diamalnya setiap hari, dari 3 kalimat yang selalu ia pegang teguh. Dengan penuh syukur, ia mengucapkan dalam hati, "Rabbi sroh li sadri, wa yasir li amri, wa halalu, uqdatam min lisani yafqahu qauli," sambil bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan. Bayu tahu bahwa hidup ini hanyalah sementara. Semua yang ia miliki adalah titipan. Ia berjanji untuk terus memberikan manfaat kepada orang lain, membantu mereka yang membutuhkan, dan mengamalkan zikir tersebut dengan ikhlas agar perjalanan hidupnya selalu diberkahi. Sebagai penutup, Bayu mengingatkan dirinya dan semua yang mendengarnya bahwa kekayaan sejati bukanlah semata-mata dari materi, tetapi dari kedekatan kita dengan Allah, dari keikhlasan hati, dan dari amal yang bermanfaat bagi umat. Hikmah dari cerita ini adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah At-Taubah. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kami. Dia adalah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Melalui ayat ini, kita diingatkan bahwa segala yang terjadi sudah ditentukan olehnya. Dalam hidup ini, kita harus menyadari bahwa semuanya adalah takdir dari Allah. Oleh karena itu, kita perlu senantiasa berserah diri kepadanya dalam menghadapi setiap situasi yang datang, baik suka maupun duka. Dengan sikap tawakal dan usaha yang maksimal, insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Lebih dari yang kita bayangkan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Bayu dalam cerita ini. Jika Anda merasa terinspirasi dan menyukai kisah ini, jangan lupa memberikan komentar, menyukai, dan berlangganan saluran ini agar Anda bisa menikmati lebih banyak cerita bermanfaat lainnya. Semoga cerita ini memberikan motivasi bagi kita semua untuk terus berusaha dan bersyukur dalam setiap langkah hidup kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.